digelar sebagai ajang silaturahim atau pertemuan para saudagar Bugis Makassar pasca Idul Fitri. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kasar silaturahmi mengizinkan kami menyapa dengan Alhamdulillah telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Yusuf Kalla Republik Indonesia. Bugis Makassar. Yang kami hormati MPR Republik Indonesia, hormati Bapak Haji Aksa Mahmud selaku Ketua Dewan Penasehat Badan Pengurus Pusat, yang Gubernur Sulawesi Selatan diwakili yang di Ketua Umum yang nama Bapak dan BPP keluar. Juga ada Pak Sekjen di sini, Pak Haji Abdul Karim. Bendahara Umum BPP KKSS Ibu Sri, Ketua Panitia PSBM ke-24 Pak Agus, serta Ketua BPW KKSS seluruh Indonesia yang juga hadir hari ini, para Ketua Badan Otonom dan Pilar KKSS se-Indonesia, para saudagar Bugis Makassar, serta seluruh tamu dan undangan yang senantiasa kami banggakan. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk PSBM dan KKSS. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pertemuan Saudagar Bugis Makassar ke-24 tahun 2024. Bapak Yusuf Kalla serta hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang ke-24 tahun 2024.
Baik Bapak Ibu yang sama kami hormati, agar kegiatan ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bersama-sama kita akan 2024 ini mengaminkan digelar doa. dan di belakang saya ini sudah bersiap untuk pembukaan rangkaian PSBM ke-24 tahun 2024 ini. Dan memang untuk tahun ini atau di PSBM ke-24 ini mengangkat tema terkait dengan peran Saudagar Bugis Makassar membangun spirit perekonomian nasional. Kita ikuti selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan doa. Semoga kegiatan berikan kelancaran dan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Azim. Allahumma wa ala bihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada kesempatan yang amat berbahagia ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pertemuan Saudagar Bugis Makassar. Oleh karenanya, perkenankanlah kami mengaturkan rasa syukur kepada hadirat atas segala rahmat dan karunia yang Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan dan kemudahan kepada kami dalam setiap tugas dan pengabdian kami. Selamatkanlah bangsa dan negara kami dari berbagai kesulitan dan perpecahan. Jadikanlah kami, Saudagar Bugis Makassar, menjadi pilar dalam membangun spirit perekonomian nasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami persatuan dan persaudaraan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya. Karena dengan nilai-nilai itulah kami bisa membangun bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, jadikanlah pertemuan ini suatu pertemuan yang Engkau rahmati dan ridhoi, dan perpisahan kami setelahnya menjadi perpisahan yang Engkau ampuni dari segala hilap dan dosa. Mudahkanlah seluruh urusan kami, karena tiada yang mudah selain Engkau mudahkan. Penuhilah seluruh hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi hari ini kita bersama di sini untuk pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang ke-24. Ini adalah merupakan pertemuan rutin dari PSBM yang dihelat setiap tahun, tepatnya setelah Idul Fitri. Tujuan utama dari PSBM adalah sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang di mana kita bisa bermaaf-maafan, bertemu dengan saudara serantau dimanapun, bahkan dari mancanegara. Dan ini sekaligus menjadi ajang yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi forum komunikasi, forum pertemuan bisnis antara para saudagar dari seluruh dunia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk itu kami mengajak kita semua demi mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran
oleh Kori Nasional. Kami silakan kepada Al-Ustaz Bapak Dr. Baharudin SPDI MPD. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134 dan Surah Al-Hujarat ayat 13. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti dipanggil baru lengkap namanya. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa nasionalis kita kepada bangsa dan negara kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diteruskan dengan Mars Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Hadirin dimohon berdiri. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan menghimpun putra-putri daerah di perantauan demi terciptanya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia tercinta. Meskipun pada laut tak pada upah, tak menghalangi jalinan rasa persaudaraan. Di negeri rantau semua tetap bersatu, bagai gendang suling kecapi dalam satu harmoni. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan berpegang teguh pada prinsip leluhur bangsa, berpedoman pada budaya Sirina Pace demi menjaga citra daerah. Meskipun pada laut tak pada upah, tak menghalangi jalinan rasa persaudaraan. Di negeri rantau semua tetap bersatu, bagai gendang suling kecapi dalam satu harmoni. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan menjadi pengobat rindu akan kampung halaman. Meskipun dirimu jauh di negeri seberang, tanah
silakan duduk kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dimohon untuk duduk kembali, acara kita lanjutkan. Sebagaimana pada acara-acara pertemuan Saudagar Bugis Makassar pada tahun-tahun sebelumnya, kepanitiaan senantiasa dihiasi oleh segenap panitia dari BPP KKSS, dari Pemprov Sulawesi Selatan, dan teman-teman dari Kadin Sulawesi Selatan. Dan setiap tahun, sejak beberapa tahun yang lalu, atas inisiatif Ketua Umum BPP KKSS, komando kepanitiaan senantiasa digilir dari satu pilar ke pilar yang lain. Jika tahun lalu, komando kepanitiaan dikomandani oleh pilar Sidenreng Rapang, maka tahun ini pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang ke-24 dikomandoi oleh Ketua Panitia, salah seorang putra terbaik asal Pulau Selayar, Bapak Insinyur Haji Agus Salim Rabang, MBA. Untuk itu, terimalah satu persembahan sebagai ungkapan rasa bahagia dan penghormatan atas kehadiran Bapak Ibu yang berbahagia. Terimalah persembahan tarian dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Tarian ini diberi judul Pakarena Gantarang, yang menggambarkan tentang masuknya Islam di Kepulauan Selayar. Tarian ini berasal dari sebuah perkampungan unik bernama Gantarang Lalang Bata. Tari Pakarena Gantarang, kehadirannya dikaitkan dengan kemunculan Tumanurung yang dipercaya merupakan bidadari yang turun dari langit untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia di muka bumi. Tarian ini biasanya ditampilkan dipersembahkan pada pelantikan raja-raja dan tamu kebesaran, sebagai bentuk kehormatan dari masyarakat Selayar kepada raja dan tamu kebesaran. Hadirin, terimalah tari Pakarena Gantarang dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pakarena Gantarang, Pakarena Turioloba, atau kemana amma kerak kariulu riuluna simbole riepi dagoyan Gio kipasana buang-buang tak kirana risalah gana risalin dan tak dongko ikan betuda ikan betuka masing-masing.
Karai ngampuna sapo ampuna jajare ampungi mamo amparie manyalaba
Demikian persembahan tari Pakarena Gantarang dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Berikan aplaus yang paling meriah. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk tari persembahan dari pemerintah Kabupaten Pulau Selayar. Yati, saat tadi saya berada di lobi dalam perjalanan menuju ke sini, lumayan banyak yang bertanya, Opan, siapa ketua panitianya acara ini? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kita tidak lihat fotonya ada di mana-mana, tidak ada fotonya kita lihat. Iya, luar biasa. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sekali lagi kepanitiaan tahun ini dikomandoi oleh putra asal Pulau Selayar. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, kita undang untuk menyampaikan laporan ketua panitia kepada ketua panitia, Bapak Insinyur Haji Agus Salim Rabang, MBA. Dipersilahkan. Beliau juga selaku Ketua Dewan Pembina Pilar Kerukunan Keluarga Besar Selayar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih Bang telah hadir bersama kita. Yang kami juga adalah Ketua Dewan Kehormatan BPP KKSS dan inisiator pertemuan saudagar Bugis Makassar. Luar biasa, sudah usia yang ke-24 tahun. Yang kami hormati Bapak Haji Aksa Mahmud, Ketua Dewan Penasihat BPP KKSS, juga salah seorang inisiator pertemuan saudagar Bugis Makassar. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR RI, Abang Amir Uskara, selamat datang Pak. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan, diwakili oleh pejabat Sekda Provinsi, Bapak Andi Arsyad, terima kasih Pak. Yang kami hormati Forkopimda Sulawesi Selatan, ada Pak Kapolda diwakili, Pangdam, Kajati. Yang kami hormati Ketua Kadin Sulawesi Selatan, diwakili oleh Wakil Ketua Pak Adin Satria Majid. Yang kami hormati Wali Kota Makassar selaku tuan rumah PSBM ke-24 tahun ini. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota Sulawesi Selatan. Hadir pada hari ini ada 6 bupati, tapi yang saya kenal hanya Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Saiful Arif, silakan berdiri. Beliau tadi yang memberikan bantuan tarian Pakarena Gantarang. Yang kami hormati Ketua Umum BPP KKSS, Bapak Dr. Mukhlis Patahna. Yang kami hormati Sekjen BPP KKSS, Bapak Abdul Karim. Yang kami hormati Bendahara Umum BPP KKSS, Ibu Sri Wulandari, yang luar biasa menghandle acara ini. Tanpa beliau saya kira tidak cukup komplit kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Ibu Bendahara kita ini. Yang kami hormati Ketua BPW 36 Provinsi KKSS di seluruh Indonesia hadir pada hari ini. Dan kami sampaikan bahwa pada acara hari ini kami meminta kepada seluruh BP yang hadir untuk menggunakan etnik daerah domisili masing-masing. Silakan berdiri. Seluruh pakaian-pakaian adat dari mulai Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku. Ini agak tampil beda. Jadi KKSS dimanapun berada memegang prinsip di mana bumi kupijak, di situ langit kujunjung. Terima kasih Pak. Yang hormati Badan Otonom, pilar juga hadir, ada 17 pilar. Yang kami hormati dan lebih penting adalah para sponsor yang berkontribusi dalam acara PSBM ke-24.
serta para saudagar yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan jenazah juala sehingga pada hari ini yang cerah dan bahagia ini di kota Angin Mamiri, kota Daeng, kota kita semua, kota Tangasing yang kita rindukan. Kita hadir semua dengan suasana cerah ceria, dengan pakaian etnik. Alhamdulillah kita bisa hadir dengan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maaf pada hari juga saya lupa ada teman-teman anggota DPR RI, sorry Ibu Pak Aras, ada Senator DPD RI Ibu Salurapa, ada juga Kajati Banten, mantan Kajati Pak Larigau, dan wabil khusus juga ada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar Ibu Andi Sundari. Ini putri terbaik selayar juga nih, luar biasa ini. Terima kasih. Mohon maaf semua, saya tidak bisa menjawab satu persatu. Insya Allah kehadiran kita semua merupakan kebanggaan kami. Sebelum saya lanjutkan laporan panitia, saya memohon keikhlasan kita untuk membacakan dan mendoakan saudara kita salah seorang inisiator PSBM, Bapak Haji Alwi Hamu, yang saat ini lagi kurang sehat di Jakarta. Oleh karena itu bagi yang muslim kita sama membaca Al-Fatihah, bagi agama lain silahkan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih. Pelaksanaan pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-24 tahun 2024 berdasarkan surat keputusan Badan Pengurus Pusat Kalimantan Selatan nomor /994 BPP KKSS Komite 3 2024. Jumlah peserta yang hadir pada pertemuan kali ini berjumlah 862 orang. Ini yang terbanyak dan terregistrasi. Ada lagi di luar belum bisa masuk, tapi insya Allah kita bisa masuk semua. Dari unsur BPKKSS 36 BPW dan 17 pilar. Selaku panitia mengawali kegiatan PSBM, kami bersilaturahim kepada para inisiator PSBM. Yang pertama pada tanggal 20 Maret kami diundang khusus oleh Bapak Yusuf Kalla. Beliau pas buka puasa bersama Pak di Berjaya meminta arahan kira-kira apa sebaiknya yang kita akan buat di dalam PSBM ini. Alhamdulillah Pak Yusuf kalian memberikan arahan, Pak Agus sukseskan, undang semua saudagar untuk hadir di Sulawesi Selatan dalam rangka PSBM ini. Untuk apa? Untuk melihat peluang investasi kira-kira apa yang kita bisa kembangkan di Sulawesi Selatan. Atau juga bagaimana kita membantu produk-produk Sulawesi Selatan untuk kita pasarkan di luar Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak JK sudah berikan arahan. Yang kedua, pada tanggal 28 Maret, kami juga diundang oleh Ketua Dewan Penasihat Pak Aksa Mahmud untuk meminta arahan terkait dengan PSBM. Beliau menggarisbawahi Pak Agus, itu nanti kita kembangkan perdagangan, industri. Ada yang lucu, dia bilang kita ini ada Coto Makassar, ada Palu Bahasa Serigala, kita angkat juga ini barang. Kita diskusikan bagaimana Coto Makassar ini, bagaimana Palu Bahasa ini bisa melegenda sampai saat ini. Terima kasih Pak Aksa atas hanya kita laksanakan. Dan nanti pada pukul 13.00 kita ada diskusi bisnis terkait dengan bisnis apa saja yang kita bisa kembangkan di Sulawesi Selatan. Kemudian PSBM juga terlaksana atas dukungan 3 pilar. Yang pertama adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Sekda, luar biasa. Kita tepuk tangan beliau, appreciate karena mungkin baru kali ini PSBM yang begitu kursus yang baik. Pada tanggal 23 Maret di Jakarta, kami bertemu pertama kali di acara bukber dengan KKSS. Beliau langsung kita berkomunikasi bagaimana Pak Sekda ini ada saya ditunjuk oleh Pak Ketum untuk memimpin PSBM ini. Beliau bilang, Pak Agus jalan.
Oleh karena itu pada tanggal 5 April kami rapat di Pemprov. Beliau mengundang 3 pilar. Mengundang Pemkot Kota Makassar, Pak Dhani mengirim orang. Mengundang PSB, Pak Kadin, Pak Satria Majid. Ini juga wakil ketua panitia yang kita undang. Dari Pemkot juga ada panitianya Pak Dhani. Jadi luar biasa. Sehingga acara hari ini insya Allah meriah. Terima kasih Pak Sekda atas masukannya. Kemudian pada hari ini saya harus menyampaikan ada dari 16 juta perantau Sulawesi Selatan, baru 22 yang berkontribusi dalam acara hari ini. Kalau dari jadi berapa persen itu? Kalau 16 juta hanya 22 orang. Ini 0, sekian. Bagaimana kalau 1% aja Pak Sekda? Luar biasa ini sumbangannya ini. Saya harus merasakan rasa hormat kepada para penyumbang kita. Yang pertama, dan mohon berdiri, kami sampaikan dari Kala Group, Bapak Solihin Kala, selaku Presiden Direktur Kala Group. Mohon ditampilkan, ada foto-fotonya. Yang kedua, dari Boswa Group, ada Pak Suban Aksa, CEO Boswa Group. Kita beri aplaus untuk yang berikan ketiga, sumbangan. Ada Bang Sulselbar, luar biasa ini Bang Sulselbar, tiap tahun dia memberikan bantuan. Yang ketiga ada Sri Kandi Sulawesi Selatan yang berjaya di pentas nasional di bawah naungan perusahaan PT Kartika Cipta Indonesia, Ibu Andi Ida Nursanti. Berikutnya ada pengusaha tambang di Sulawesi Tenggara yang juga mantan Pangdam 14 Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Sumangaruka. Terima kasih Pak Jenderal. Kemudian sumbangan dari Rumah Sakit Hikmah, luar biasa, Ibu Bendahara, terima kasih. Kemudian ada pengusaha di luar Sulawesi Selatan, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, industri galang kapal, PT Dukuraya, itu yang punya orang Selayar. Ada foto-fotonya, coba ditampilkan dong. Yang kemudian ada juga pengusaha sukses. Pada PSBM pertama, beliau hadir dan ada fotonya bertiga, pemilik PT Misi Devo Bangunan, Bapak Muhammad Yasin Aziz, Ketua Pilar KKDB, yang nanti insya Allah pada satu sesi foto bersama, beliau akan menyerahkan foto kenang-kenangan PSBM pertama. Ada bertiga, ada Pak Yusuf Kala di situ, ada Pak Alwi Hamud di situ, ada Pak Yasin. Nanti kita lihat nanti fotonya Pak ya. Yang berikutnya ada pengusaha kapal feri di Jakarta, orang Makassar, namanya Pak Ramadan. PT Munich Line, mohon berdiri. PT Munich Line, ada perwakilan. Pak Ramadan lagi ke China Pak, beli kapal lagi. Iya. Kemudian ada juga pengusaha konstruksi baja terkenal, bahkan Ketua Asosiasi Baja Indonesia, Saudara Budi Hartawinata, di bawah bendera PT Artamas Graha Andalan. Kemudian ada pengusaha Singapura, kawan saya. Dia bilang, Pak Agus, saya mau gak berpartisipasi di PSBM, tapi bagaimana caranya? Saya bilang, gampang mister, pokoknya kita datang, kita bekas bantu dia. Salah satu distributor utama mesin kapal, Wecai, dari PT Traktor Gemilang Perkasa, hadir kalau nggak salah bos dari Jakarta. Nah itu deh Pak, ini juga ini ya. Kemudian di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda, ada juga galang kapal. Orang Bugis punya, cuma ini sudah generasi ketiga. Dia lebih bicara ugi. Saudara Insinyur Ridwan, adinda saya mana? Ketua Kadin Kaltim ini, PT Muara Kembang Sipiar di Kalimantan Timur. Kemudian ada juga pengusaha tongkang yang kapalnya Warabi Remote Batubara di Kalimantan ke Lombok, ke Jakarta. Ada Bapak Andi Heriadi di bawah PT Kesbay Marine. Nah ini dia nih Pak Andi. Beliau juga Wakil Ketua Umum KKB Sopeng. Nah ini kita anda juga ini. Ya, kemudian ada lagi BPW Kalimantan Utara,
Bapak Mayor Jenderal Sulaiman Esos MH. Beliau juga menyumbang. Mana foto-fotonya? Iya, iya. Kemudian ada pengusaha sukses juga, Pak Ismail Bolong, kawannya Pak Aksa juga itu ya. Ada lagi salah satu distributor plat baja, PT Green Sol Indonesia, Mr. Johnson Lim dari Singapura, itu kawan saya. Iya. Kemudian ada pengusaha properti, hotel. Kita kenalkan Pak Jenderal Mape di bawah bendera PT Artama, mohon berdiri, luar biasa beliau. Kemudian ada Pak Hasmi Samsu Ali, PT Biratama Karya Utama. Dan ada dari Kajari Makassar, Ibu Andi Sundari, terima kasih dan ya sumbangan tanah. Ya, terima kasih ya, luar biasa. Karena selayar buka painteng Sri Injo, jangan bukalah. Baik, terima kasih Pak Kajari. Kemudian ada Ibu Andi Wati Ode juga menyumbang, ada Ibu Bapak Andi Mugira lagi ke Amerika. Saya kira itu aja laporan saya. Kemudian rangkaian PSBM agak beda tahun ini Pak Yusuf. Tahun ini kita ada business matching, mengundang 11 perusahaan besar yang ada di luar Sulawesi Selatan untuk hadir di acara PSBM. Gunanya apa? Untuk kita bersinergi antar sesama saudara. Dan alhamdulillah hasil pameran kemarin hari ini kita akan menyaksikan ada 4 perusahaan yang MOU. Mereka kerjasama dalam rangka bersinergi meningkatkan ekonomi perusahaan antar sesama pengusaha. Kemudian ada juga pameran UMKM di bawah koordinasi Kadin Selatan. Terima kasih Adinda, ada 35 peserta ya. Dan transaksi kurang lebih kemarin berapa? 40 miliar ya? Luar biasa, habis tahun 40 miliar. Dan kami menghimbau pada saat welcome dinner semalam, kita mewajibkan seluruh peserta menggunakan batik etnik Sulawesi Selatan. Habis di warung semua itu waktu kemarin pameran. Terima kasih sudah hadir kita semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terjadi kekurangan. Kayak manusia biasa, tapi kita berusaha untuk tetap meningkatkan penampilan terbaik. Masuk suasana Syawal, atas nama panitia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Hadirin sekalian, laporan dari Ketua Panitia, Bapak Insinyur Haji Agus Salim Rabang, MBA, Dewan Pembina Pilar Kerukunan Keluarga Besar Selayar. Baik, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Kadin terkait dengan laporan dari Ketua Panitia menyinggung masalah makanan. Saya akan izinkan saya menyapa Kak. Silakan. Dengan sebaik pantun. Mohon izin untuk menjawab dengan cakep. Jalan-jalan ke pasar segar. Cakep. Jangan lupa membawa anak. Cakep. Selamat datang di Kota Makassar, Kota Makan Enak. Cakep. Paling keras tepuk tangannya ini pasti Pak Wali. Promosi Kota Makassar sebagai kota kuliner. Tahun ini PSBM ke-24 mulai dihelat sejak tahun 1993. 3 tahun belakangan PSBM selalu diadakan setiap tahun. Dan tahun ini juga insya Allah KKSS akan memasuki usia yang ke-48 tahun. Usia yang lagi matang-matangnya untuk semakin berkiprah bagi pembangunan Indonesia tercinta. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Umum Kadin Sulawesi Selatan. Ada pameran UMKM dari Kadin Sulsel dan juga pameran dari beberapa tenan dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Haji Satria Majid ST MSP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak H.M. Yusuf Kala, beliau adalah sumber inspirasi utama kami bagi pengusaha di Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Pak Aksa Mahmud, inisiator PSBM, Pak Amir Uskara, Ketua MPR,
Pak Gubernur yang diwakili oleh Bapak PJ Sekda, Pak Wali Kota Makassar, Pak Dani, seluruh anggota DPR yang sempat hadir di acara ini, para tokoh, ada tokoh pengusaha, kakanda saya dari Gapensi, tokoh nasional, Pak Rukman, ada Ketua Kadin Kabupaten Kota, ada Ketua Asosiasi Gapensi, Inkindo, Rei, dan banyak lagi, para bupati, wali kota yang sempat hadir di acara ini, para tokoh perbankan, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh ibu bapak, saudagar Bugis Makassar yang pulang kampung, selamat datang di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas perkenannya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat kita curahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin lupa Pak Ketua KKSS, Ketua Umum, mohon maaf beserta seluruh jajaran. Aduh, saya lupa yang SK-kan saya jadi panitia. Mohon maaf, Ketua Umum. Kami Kadin dalam setiap event PSBM selalu digandeng, ada 3 pilar dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Kadin Sulawesi Selatan. Jadi kami kebagian dari sisi bisnisnya. Nah, sedikit saya mengutip perkembangan ekonomi kita di Sulawesi Selatan, di mana sektor pertanian yang menjadi unggulan kita, diantaranya 21% dari sektor itu. Ini mungkin menjadi masukan bagi kita semua untuk melirik di sektor pertanian ini, baik dari hulu maupun hilirnya. Dan kami melihat sudah ada beberapa yang masuk di sektor ini seperti Bapak Burhanuddin Andi yang sudah masuk membuat industri pengolahan beras yang skala industri. Ini bisa menjadi peluang bersama bagi kita untuk dikembangkan di luar. Nah, kami kemarin Kadin melakukan pameran UMKM bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan KKSS. Ada 35 stand yang menampilkan berbagai macam kerajinan, baik makanan maupun jenis tenun dan lain sebagainya. Dan kebijakan Ketua Panitia meminta semua menggunakan pakaian etnik di acara welcome dinner. Akhirnya semua diborong oleh teman-teman saudagar Bugis Makassar. Luar biasa. Apresiasi teman-teman UMKM mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kemudian dalam pameran hadir pula para pengusaha-pengusaha sukses yang bisa nantinya bekerja sama dengan Kadin Sulawesi Selatan. Ada pengusaha pertambangan dari Sulawesi Tenggara, mungkin teman-teman kita di sektor jasa konstruksi di Sulawesi Selatan agak sedikit goyang, yang punya alat berat bisa dititip pada Andi Semengaruka biar tetap bisa berjalan. Kemudian ada pengusaha baja yang luar biasa, yang melegenda namanya Bapak Budi Hartawinata. Ternyata orang Palopo. Dia membangun Stadion Mandalika, membangun Yogyakarta International Airport. Semua konstruksi baja yang sifatnya rumit ternyata mampu diselesaikan oleh beliau. Kami baca biografinya, berangkat juga dari nol beliau. Nah, ini menjadi spirit buat kita para pengusaha. Ada dari sektor lain, nantinya kita bisa lebih panjang berdiskusi di Business Forum. Akhirnya kami Kadin mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Dan mudah-mudahan akan berujung kepada kerjasama, saling gandeng, kemudian berbagi pengetahuan, transfer knowledge, transfer teknologi, sehingga kami juga bisa ikut tumbuh seperti pengusaha-pengusaha saudagar Bugis yang datang pada hari ini.
Orang Bugis mengatakan menre tasirui. No tasirui, sorry, mohon maaf. Menre aduh, perlu belajar banyak ini. Nah, falsafahnya, mari kita saling membantu, saling bahu-membahu. Saya tutup dengan pepatah Bugis, meleki tapada mele, tapada maminanga tosial labuang. Maknanya, mari kita menjaga hubungan baik, hubungan silaturahmi, agar supaya ikhtiar dan cita-cita kita terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mewakili Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Selatan. Berbicara tentang Kadin, sebetulnya juga hadir di sini Dewan Pertimbangan Kadin Pusat, Kadin Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Selatan Insinyur Haji Satya Majid baru saja berbicara terkait dengan yang dilakukan Kadin pada PSBM 2024 ini terkait dengan sisi bisnis yang dipentingkan ataupun ditonjolkan pada PSBM 2024 ini terkait dengan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang dituju sesuai dengan tema yang diangkat oleh PSBM 2024 ini. Dan ini diimplementasikan dengan 35 stand yang dihadirkan oleh Kadin Provinsi Sulawesi Selatan yang menampilkan berbagai kerajinan tangan dan juga modul ataupun kerajinan tangan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, kita banggakan Ketua Kehormatan BPP KKSS Dr. HM Yusuf Kalla dan Wapres yang ke-10 dan 12. Tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh pejabat Sekda Muhammad Andi Arsyad. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Pak Amir Uskara. Yang saya hormati Wali Kota Makassar. Yang saya hormati Menteri Pertanian yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Yusran. Yang saya hormati Senator Ibu Lili Salurapa. Ada Kejari di sampingnya, ada Pak Muhammad Aras. Yang saya hormati ketua-ketua BPW se-Indonesia dari 38 provinsi di Indonesia. Kita sudah ada BPW sebanyak 36 provinsi. Tepuk tangan buat KKSS.
menyusul tinggal 2, yaitu Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Dan terkhusus kita mengundang tokoh Papua 2 orang, silakan berdiri. Tokoh Papua, nih 2 orang, ini dua-duanya calon gubernur, silakan bersaing nanti. Dan tentu juga kita hadirkan para calon gubernur Sulawesi Selatan. Tentu kita tidak usah menyebutkan namanya, tapi kita sudah lihat di media sudah beredar. KKSS punya kedekatan yang sama terhadap calon-calon yang beredar di media massa. Silakan support, pasti satu pasangan terpilih. Kemudian juga ada para calon gubernur di daerah lain. Kita perlu wanti-wanti ini. Ada Andi Sumangat Ruka dari Sulawesi Tenggara, juga calon. Di Kaltara, gubernurnya sudah KKSS. Ada lagi calon gubernurnya yang lain dari KKSS juga. Silakan berkompetisi secara sehat. Yang saya hormati para narasumber, tentu narasumber ini berasal dari internal KKSS. Di antaranya Pak Jenderal Sumangat Ruka, dia akan memaparkan soal energi. Menteri Pertanian akan memaparkan soal pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian. Dan ada utusan, ini peserta pertama pertemuan saudagar Bugis Makassar, utusan Timur-Timur, Pak Yasin. Dia nanti akan menularkan ilmunya, bagaimana membangun ekonomi, akan ditularkan ke seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Ketua-ketua pilar, ada 17 tadi, dan para sponsor, terima kasih banyak, seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua Panitia, bahwa PSBM ini tidak pernah kekurangan dana. Tapi dananya di mana? Ada di kantong-kantong para saudagar. Pada saat kita butuh, pasti mereka memberikan dananya. Awalnya PSBM ini kita mau menunda. Akibat ada Pilpres, Pileg, dan menjelang lagi Pilgub, teman-teman para yang maju sebagai Pileg terkuras energinya. Tapi saya menghadap ke Pak JK, Mulis, jangan ditunda-tunda itu PSBM. Itu bab Pileg, Pilpres, lain babnya. Ini babnya, bab PSBM lain juga. Oh iya Pak, siap laksanakan. Ternyata inspirasi beliau, saya tidak menyangka bahwa peserta masih membeludak begini Pak JK. Luar biasa, tepuk tangan buat semangat spirit KKSS. Kalau yang memberikan inspirasi, kendor semangatnya katanya, apalagi audiensnya. Tapi alhamdulillah kita berhasil hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-24 merupakan kegiatan pulang kampung yang setiap tahun dilaksanakan dalam suasana bulan Syawal. Oleh karena itu, dalam suasana Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan memberikan berkahnya kepada kita. Mari kita terus menjaga kesucian hati dan memperkuat iman kita. Kita melangkah dengan niat ikhlas. Semoga seluruh langkah-langkah kita melaksanakan PSBM ini
niat ikhlas, dan ada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bahagian KKSS di pertemuan saudagar Bugis Makassar itu adalah hanya mengundang anggota kita pulang kampung. Tuan rumahnya adalah Pak Gubernur. Sisi bisnisnya adalah Kadin. Ada tadi keluhan, kenapa ketua Kadin tidak datang? Pendiri Kadin yang ngomong, kenapa ini ketua Kadin? Saya bilang itu tugas seniornya, bukan tugas. Ya Pak JK ya, kalau Kadin nggak datang ya tugas Bapak lah. Binaan ini perlu nanti di Pak JK dalam sambutannya mungkin ini Kadin ini perlu pencerahan. Kemudian semalam kita diterima di Gubernuran Gala Dinner. Salah satu substansi bahwa ternyata Sulsel pertumbuhannya di bawah pertumbuhan nasional. Ini juga tugas, salah satu tugas saudagar. Apa yang kurang di Sulawesi Selatan? Pertanian oke, tambang oke, perikanan oke, pariwisata oke, kulinernya oke. Apa yang kurang coba? Mungkin Pak JK bisa menguraikan kepada kita nanti. Apa sih yang kurang ini sehingga mestinya kita di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Saya minta Pak JK nanti, mohon arahannya ini memberikan, karena kita saudagar ini rasa juga nih. Kalau kampung kita begini. Terakhir, saya mengapresiasi pada seluruh tokoh, bupati ada 5 yang datang, anggota-anggota DPR RI datang. Ini pertanda bahwa PSBM ini memang besar. Jangan sampai KKSS, pengurus-pengurus yang akan datang tidak melaksanakan PSBM. Ada manfaat, ada makna untuk pertumbuhan ekonomi nasional, apalagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. KKSS, jangan tidak semangat begitu. KKSS, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin Pak Ketua Umum, mohon untuk tetap berada di atas panggung. Iya, ada yang mau ngasih hadiah soalnya ke Ketua Umum. Kami mengundang kepada Pak Yasin, Ketua Pilar Baru, untuk juga hadir di panggung. Dan sahabat saya, Bro Budi. Baru saja Ketua Umum hadir di panggung. Katanya mau kasih hadiah ke Ketua atau Umum. BPP KKSS Haji Muhlis Patahna SHMKN ini memberikan sambutan kepada seluruh hadirin yang hadir di pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-24 tahun 2024 ini. Dan yang Anda saksikan ini adalah penyerahan foto PSBM pertama oleh utusan Timor Bapak Yasin Asis kepada Ketua Umum BPP KKSS Pusat, dan pastinya tadi Ketua Umum BPP KKSS Haji Muhlis Patahna ini menyampaikan terkait dengan potensi Provinsi Sulawesi Selatan, dan akan didiskusikan lagi bahwa apa saja yang menjadi potensi ini dan yang masih kurang di Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa menjadi potensi besar ataupun bisa diproyeksikan untuk Indonesia atau secara nasional. Juga memberikan apresiasi kepada seluruh tokoh yang hadir terkait dengan PSBM ke-24 tahun 2024 ini, karena memang tentu ada makna dan juga manfaat yang dilakukan ataupun yang hadir di sini untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan tema yang diangkat terkait dengan peran saudagar Bugis Makassar membangun spirit pembangunan nasional, dan pastinya akan berdampak juga pada pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan baru saja dilakukan oleh pihak dari
utusan Timor untuk menyerahkan foto PSBM pertama. Di dalam foto tersebut ada tokoh, pastinya 3 tokoh penggagas ataupun inisiator PSBM, yaitu Haji M. Alwi Hamu dan Yusuf Kalla serta HM Aksa Mahmud. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa hormat sekaligus permohonan maaf dari Bapak Penjabat Gubernur karena pada hari ini beliau tidak dapat membersamai kita. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, tokoh dan sesepuh masyarakat Sulawesi Selatan, Bapak HM Yusuf Kalla, yang juga adalah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, sekaligus juga adalah pendiri dan inisiator daripada kegiatan ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan para pendiri dan inisiator senantiasa diberi kesehatan, kekuatan untuk dapat tetap bersama kita, memberikan pemikiran terbaiknya untuk kita semua, terutama Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Wakil Ketua MPR RI, Bapak Amir Uskara, bersama kita juga hadir legislator kita, Ibu Lili, mohon maaf, ya, dan Pak Aras, anggota DPR RI, makasih Pak sudah hadir. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan juga adalah Bapak Wali Kota Makassar beserta para bupati wali kota yang sempat hadir atau yang mewakili. Ini Makassar saya sebutkan pertama Pak karena 34% PDRB Sulawesi Selatan itu disupport oleh Kota Makassar. Ya. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini, ya, efek langsungnya tentu Kota Makassar karena okupasi hotel meningkat ini, Pak Wali Kota. Ya, luar biasa. Ya, setiap kita ada event tentu alhamdulillah Pak. Ya, geliat ekonomi kita meningkat. Termasuk apa yang diinisiasi oleh Pak Ketua melalui pameran UMKM, luar biasa transaksinya. Jadi kalau kita mau bersatu, luar biasa Pak. Semua bisa. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, kita hormati tentu Ketum, ya, Badan Pengurus Pusat KKSS, Bapak Mulis Patahna, beserta jajaran, hadir bersama kita di sini Pak Sekjen, hadir Ketum, kemudian Dewan Pakar juga, Prof. Jabar Hamzah, dan yang lain. Kemudian juga yang kami hormati, para rektor, akademisi, ya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Pak, sangat banyak sekali. BUMN, BUMD, termasuk para sponsor kegiatan ini, dan teristimewa tentunya para
Badan Pengurus Wilayah KKSS se-Indonesia 36 yang hadir lengkap pada hari ini. Ya, saya tentu bersyukur dan bangga kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita semua tentu adalah duta Sulawesi Selatan di daerah perantauan. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita perlu berbangga dengan para perantau dan saudagar kita? Karena kitalah salah satu yang paling pertama mempromosikan potensi budaya Sulawesi Selatan. Mungkin banyak orang yang belum pernah ke Sulawesi Selatan, tapi mereka jadi mengenal kita karena mereka melihat pakaian Bapak. Mereka mengenal karakter kita dari gaya Bapak berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka. Bahkan juga mungkin mereka tahu karakter kita, bahwa masyarakat Bugis Makassar itu memiliki ketegasan, integritas, dan solidaritas yang tinggi. Dan tidak sedikit juga yang tahu uang panainya orang Sulsel itu tinggi, mungkin dari kita-kita juga ini yang ada di sini. Ya, jadi saya katakan Bapak Ibu sekalian luar biasa. Bapak Ibu sekalian adalah duta ekonomi sekaligus duta budaya Sulawesi Selatan di daerah rantaunya masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, atas nama pemerintah Provinsi Selatan, tentu kami ucapkan selamat datang kembali di kampung halaman. Suatu kegembiraan bisa kembali berkumpul, bertemu dengan orang tua, sahabat, kerabat, termasuk juga kita melihat kembali lingkungan di mana kita dibesarkan, dilahirkan. Dan ini suatu kebahagiaan, dan kami juga tentu dari Pemprov sangat bahagia. Bahagianya karena kita datang dengan oleh-oleh. Oleh-oleh yang kita maksud di sini adalah spiritnya. Ya, spirit bagaimana membangun ekonomi Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Dan saya rasa tema ini sangat relevan. Tema ini sangat relevan dengan kondisi nasional termasuk perekonomian Sulawesi Selatan saat ini. Izin Bapak Ketua Dewan Kehormatan, kami menyampaikan sedikit gambaran bahwa perekonomian sekarang Sulawesi Selatan kita berada di angka 4,51%. Kita masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di 5,01%. Artinya ini PR yang sangat berat bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk menuju Indonesia emas. Ya, 2045 visi besar kita adalah menuju Indonesia emas, di mana salah satu syaratnya pertumbuhan ekonomi kita harus berada di angka 6-7%. Ya, tantangan lain saya perlu sampaikan pada kita, ini curhat Bapak Ibu sekalian. Saya perlu sampaikan pada kita karena di sini hadir pada saudagar, ya, bahwa Sulawesi Selatan kita masih memiliki ya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu sebanyak 8,7%. Dan angka ini bertahan dalam 4-5 tahun terakhir sampai sekarang. Ya. Pengangguran kita masih berada di angka 4,33%. Ya. Ini memang suatu ironi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena selama ini kita kenal Sulawesi Selatan adalah pemasok utama. Kita ada lumbung pangan. Paling tidak untuk kawasan Indonesia Timur. Kita juga adalah poros transportasi dengan dukungan infrastruktur bandara, pelabuhan, yang tidak bisa disangkal kita adalah pusat distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu ada sesuatu yang mesti keliru dalam hal ini. Tadi sudah disinggung oleh Ketum bahwa tantangan kita ke depan, mohon maaf termasuk Ketua Kadin, izin saya mohon maaf saya lupa sampaikan tadi, yang saya hormati juga mewakili Kadin dan pengurus Kadin Sulawesi Selatan, bahwa persoalan sekarang adalah pertumbuhan ekonomi kita, Sulawesi Selatan yang saya maksud Pak, dari 17 sektor lapangan usaha, ada 4 sektor unggulan kita, izin. Yang pertama adalah pertanian, ya, khususnya tanaman pangan, supportingnya kurang lebih 21%, tapi pertumbuhannya hanya 0,09 Pak. Dia sektor dominan,
tapi pertumbuhannya hanya 0,09%. Silakan dicek data BPS. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor perdagangan besar dan kecil. Share-nya kurang lebih 15%, tapi pertumbuhannya juga di bawah 5%. Kemudian yang ketiga adalah sektor konstruksi, dan yang keempat adalah industri pengolahan. Inilah 4 sektor. Jadi walaupun terjadi pertumbuhan yang tinggi di sektor lain, katakanlah pertambangan 13%, tapi kalau sektor dominan ini tidak tumbuh, maka pertumbuhan ekonomi kita tetap berada di posisi yang sekarang ini. Jadi saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Kadin tadi, bahwa sudah seharusnya barangkali kita fokus pada apa yang menjadi keunggulan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu kami ingin juga menyampaikan bahwa tantangan ini tidak mudah bagi kita, terutama bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Izin Bapak Ibu sekalian, sekarang kami berada di masa transisi. Izin Pak, kami berada di masa transisi. Tidak ada RPJMD sekarang. Kami berada di masa transisi yang tentu memiliki kewenangan terbatas, waktu terbatas, dan anggaran terbatas. Sulawesi Selatan ini APBD-nya hanya 10,028 triliun Pak tahun ini. Kalau saya bukakan sedikit peruntukannya, belanja pegawai kita 3,5 sampai 38%, kemudian dana transfer kita ya kurang lebih 4 sampai 5 triliun, dana bagi hasil untuk daerah dan lain-lain. Kita hanya punya uang untuk belanja pembangunan kurang lebih 1 triliun Pak. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan Sulawesi Selatan dengan hanya kemampuan anggaran seperti ini? Makanya Bapak Ibu sekalian, ini tentu adalah forum yang sangat baik, forum yang sangat strategis bagi kita semua. Ya, hadir pentahelix di sini, pemerintah hadir, swasta hadir, perguruan tinggi hadir, dan ini adalah suatu kekuatan besar yang kita miliki. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis. Bulan 8 wacananya IKN akan mulai difungsikan, dan kita termasuk yang mungkin akan diuntungkan oleh itu. Kalau kita nggak menangkap peluang ini, maka ya ini kita sayangkan sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi malam di gala dinner kami menyarankan agar kiranya kegiatan PSBM ke depan tidak hanya menjadi ajang silaturahim, tapi juga menjadi ajang konsolidasi. Kita bicara substantif, apa persoalan kita, siapa melakukan apa, pemerintah kewenangannya apa, dunia usaha apa yang bisa diberikan, apa potensi kita. Kami punya ribuan UMKM Pak. Ya, kita juga punya banyak sekali masyarakat miskin kita, sehingga kami tawarkan mudah-mudahan untuk pelaksanaan PSBM yang ke-25 sudah ada testimoni dari UMKM kita yang bisa berbicara bahwa kami telah dibina oleh saudagar kita. Modal kami dari sekian sudah meningkat jadi sekian. Tenaga kerja kita dari sekian sudah meningkat menjadi sekian. Ya, pendapatan kami dari sekian meningkat jadi sekian. Nah, ini yang kita harapkan sehingga pertemuan kita bisa lebih terarah dan terukur, Pak. Jadi kalau orang bertanya apa kontribusi PSBM, kita sudah bisa berbicara bahwa beliau sudah bisa mengungkit ekonomi Sulawesi Selatan dengan menghadirkan dan meningkatkan potensi UMKM kita. Berhasil membina, mengeluarkan masyarakat kita dari kemiskinan, keluar dari kondisi kemiskinan. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Tabe Maraja, saya juga perlu sampaikan pada kita bahwa 6 bulan ini, 6 sampai 7 bulan Bapak Penjabat Gubernur Pak Bahtiar memimpin Sulawesi Selatan, kita sudah berbuat, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berupaya fokus untuk menata perekonomian kita. Katakanlah sekarang Bapak Gubernur sedang berupaya untuk bagaimana meningkatkan produksi dengan melakukan diversifikasi. Jadi tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian tanaman pangan, ya, karena ini sudah teruji Pak, bahwa kalau kita di pertanian tanaman pangan saja nggak bisa ngangkat. Sudah terbukti. El Nino kemarin, ya, dari 5,3 juta produksi gabah kering giling kita di 2022, 2023 turun. Hanya kurang lebih 4,9 Pak. Ini karena El Nino. Kita kehilangan 400.000 ton. Ya, ini. Belum lagi kita bicara masyarakat kita yang hanya menjual gabah.
Gabah berhadapan dengan harga eceran tertinggi, kapan sejahteranya Pak? Nggak bisa mereka sejahtera. Ini anomali juga kebijakannya. Kita mengharapkan kesejahteraan, di sisi lain diatur dengan harga eceran tertinggi. Makanya Bapak penjabat gubernur berpikir untuk bagaimana melakukan diversifikasi, kita juga mengembangkan komoditi horti. Makanya beliau sekarang berupaya untuk membangun suatu ekosistem baru ekonomi kita dengan menyiapkan benih horti Pak, secara besar-besaran. Kita mulai dari pisang Cavendish. Nah, pisang Cavendish ini adalah komoditi ekspor dan kita menargetkan 500.000 hektar lahan kita di Sulawesi Selatan ini bisa ditanami pisang Cavendish. Harapan kita Sulawesi Selatan bisa menjadi penghasil pisang terbesar menyaingi Dapo Filipina, Pak. Ini yang kita inginkan ke depan. Ya, beliau juga sudah melakukan memfasilitasi bagaimana penyiapan lahan dengan bekerja sama dengan PTPN. Supaya lahan PTPN yang begitu luas dan tidak terkelola tidak menjadi lahan sengketa lagi antara perusahaan dan masyarakat saling serobot. Ya, kita bekerja sama. Silakan masyarakat mengelola sebagai plasma, ya. Kemudian pemerintah membantu untuk penyediaan sarana prasarana yang lainnya. Kemudian juga untuk akses perbankan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa Bapak penjabat gubernur sudah membangun komunikasi dan pada saat kunjungan Menko Perekonomian kemarin, kita alhamdulillah disetujui untuk mendapat penambahan KUR kurang lebih 30 triliun, Pak. Ya, kemarin kita kondisinya 30 triliun dan kita minta 30 triliun. Ini peluang, Pak. Peluang. Dan ini perlu kami sampaikan supaya masyarakat kita memahami bahwa ya, untuk akses perbankan sekarang sudah ada skema KUR dengan bunga lunak yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam mata rantai usaha ini adalah bagaimana pemasaran, Pak. Ya, Bapak penjabat gubernur juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa optaker, termasuk diantaranya adalah Great Giant Food yang ada di Lampung. Kami sudah diperintahkan untuk ke Lampung dan sekarang Lampung sudah hadir di Sulawesi Selatan, Pak. Dia sudah membangun suatu laboratorium. Ya, jadi kalau kita sekarang ke pasar-pasar modern, kita biasa melihat ada pisang merek Samprite, nanas, buah-buahan, apa segala macam, itulah produknya Great Giant Food Lampung. Dan sekarang kita sudah bekerja sama dan lokasinya ada di Goa. 23 hektar itu akan mensuplai Makassar, Pak. Tidak perlu lagi pisang Lampung masuk ke Sulsel. Tapi kita produksi sendiri dengan standar kualifikasi sesuai dengan apa yang dilakukan di Lampung. Nah, ini adalah peluang-peluang, termasuk kita sudah melakukan MOU ya dengan pengusaha dari Timur Tengah, Pak, untuk mensuplai kebutuhan umroh dan haji. Dan ternyata dari survei yang dilakukan kebutuhan mereka hanya 1% terpenuhi, Pak. Masih kurang sekali. Jadi kita bukan kompetitor untuk Lampung. Justru mereka menawarkan pada kita dengan lahan yang luas ini untuk mari kita bekerja sama. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini potensi yang harus kita lirik. Kita punya luas hamparan. Kita punya petani yang cukup banyak dan khawatirnya kita kalau tetap terpaku pada sektor pertanian tanaman pangan, minatnya petani bertani sekarang kurang, Pak. Mohon maaf sekali. Dengan harga begitu, dengan nilai hasil begitu, khawatir kita akan kekurangan terutama generasi muda kita sekarang yang sudah mulai jarang mau ke sawah, Pak. Kalau kita survei di kampung-kampung, sekarang yang ke sawah itu umurnya sudah di 30 ke atas, Pak, 40 ke atas. Yang ke bawah itu milenial sudah nggak mau lagi berkeringat, nggak mau lagi susah-susah, bau lumpur di bawah. Nah, ini tantangan untuk kita karena kita sektor pertanian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang ini juga Pak Gubernur sudah berupaya, kita sudah membuka rute baru Banjarmasin dengan Makassar, bagian dari upaya kita untuk menangkap peluang IKN nanti, termasuk juga bagaimana menyampaikan kepada Bapak Joko Widodo ketika beliau datang berkunjung bahwa Sulawesi Selatan ini ya memiliki satu harapan besar ya, termasuk pengembangan olahraga kita. Kita belum punya stadion. Dan alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden menjanjikan ada satu stadion yang representatif ya yang bisa dibangun di Sulawesi Selatan dan kita menyiapkan lahan pemerintah kurang lebih 72 hektar lokasinya di Sudiang, Pak. Ya, insya Allah tahun ini dikerjakan. Tahun ini dikerjakan. Nah, kita juga meyakinkan pemerintah pusat, ya, bahwa kita akan nggak bisa tumbuh, ya, tanpa adanya kawasan-kawasan ekonomi khusus, Pak.
kawasan ekonomi terpadu. Makanya konsep Maminasata kemarin itu kita hidupkan kembali. Cuma bedanya bukan hanya Makassar, Goa, ya, Maros, Takalar, tapi kita tambah dengan Pangkep. Kenapa? Pangkep ini kemiskinannya tertinggi, Pak. Jadi kita berharap ya melalui ya pengembangan Maminasata Pak ini ada satu kawasan yang bisa mensupporting ya ekonomi kita, yang bisa menjadi daya dongkrak untuk Sulawesi Selatan. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita tidak banyak, uang kita juga tidak banyak. Jadi makanya kita butuh kolaborasi, kita butuh kerjasama. Kami berharap program-program baik yang kita pikirkan, kita rumuskan nanti pada saat pertemuan bisa diintegrasikan, bisa disinergikan. Kita masuk dalam kamus pemerintah sehingga kita sama-sama bekerja lebih terarah dan terpadu. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kita semua, dan atas nama pemerintah Provinsi Selatan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan keberadaan kita di sini ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya ingin menyampaikan sebuah falsafah Toriolo. Jadi Pak Gubernur ini, Pak Bahtiar, mengatakan kalau dulu kita suka mendengar pantun, itu di kampungnya orang. Tapi kita ini Sulawesi Selatan, banyak sekali petua-petua orang dulu kita. Kenapa itu kita nggak sampaikan? Jadi saya sampaikan di sini karena saya orang Sidrap. Saya sampaikan salah satu dari Sidrap. Ya, yang disampaikan oleh Nenek Malomo. Ya, kurang lebih seperti ini. Resopa temangingi nama lomo naliteki pamase dewata. Artinya hanya dengan kerja keraslah insya Allah rahmat Tuhan akan tercurah kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami turunkan kepada penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Muhammad Arsyad, baru saja memberikan sambutan yang mewakili penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dan tadi ada banyak yang disampaikan, khususnya soal Pemprov yang sangat bahagia dengan dilaksanakannya PSBM ke-24 tahun 2024 ini, karena anggotanya akan membawa spirit pembangunan perekonomian sesuai dengan tema yang diangkat. Apalagi ekonomi Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 4,51%, artinya di bawah rata-rata atau angka nasional, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk seluruh stakeholder dan juga seluruh masyarakat serta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar bisa mencapai rata-rata atau bisa di angka 6-7% menuju Indonesia emas. Dan kalau ditelisik lagi ke lebih dalam lagi bahwa untuk perekonomian Sulawesi Selatan ada angka 8,7% yang saat ini masyarakat miskin, dan ini menjadi PR untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta beberapa PR kedepannya agar PSBM ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi tetapi juga bisa menjadi ajang konsolidasi untuk seluruh saudagar di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga seluruh perantau yang ada di seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Yusuf Kala, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul lagi dalam acara pertemuan saudagar Bugis Makassar yang ke-24, luar biasa. Juga karena masih rangka Lebaran Syawal, saya ingin menyampaikan selamat Hari Fitri minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Karena sudah 31 tahun, pasti banyak teman-teman sini yang muda-muda tidak mengetahui sejarah atau kenapa ini ada pertemuan.
Ini tahun 93, berarti 31 tahun yang lalu. Pertama, waktu itu saya bertiga, Saudara Aksa, Alwi, dan saya. Kita sebenarnya pada waktu itu satu perusahaan saja, sama-sama di Ajikala. Kemudian tentu masing-masing punya usaha. Selalu begitu saya, kalau kita sama-sama yuk bikin usaha supaya lebih banyak pengusaha, jangan satu. Bahwa kita perlu menumbuhkan semangat kembali para pengusaha Sulawesi Selatan ini. Karena memang kemajuan itu ada dua hal caranya. Pertama, orang kaya sumber daya alam. Orang bisa kaya. Negara seperti banyak negara Amerika kaya, beberapa negara Afrika. Tapi ada juga negara kaya sumber daya tapi dia miskin. Tapi ada negara yang tidak ada sumber daya alam, tapi kaya dengan sumber daya manusia. Dia maju luar biasa. Kayak Jepang, apa-apa. Tidak ada batu bara, tidak ada nikel, tidak ada koper di Jepang. Kenapa dia maju? Sumber dayanya yang maju. Singapura, dia tidak punya apa-apa. Dia cuma punya otak dan semangat. Dia maju. Maka, kalau di Sulawesi ini, dibandingkan, kita paling miskin sumber daya alam. Tambang ada di Tenggara, ada Sulawesi Tengah. Kita juga sedikit ada di Maluku, nikel contohnya. Kita tidak punya batu bara. Tapi kita punya sumber daya manusia yang bisa mengembangkan negeri. Itulah kenapa kita bikin pertemuan ini. Mengembalikan kemampuan. Kenapa memakai saudagar? Saudagar artinya 1000 akal. Kalau pengusaha, ya berusaha, tapi saudagar kata Sanskrit 1000 akal. Akal lah yang bisa memajukan bangsa ini. Kemudian kenapa kita bikin selalu batasannya? Tidak boleh lebih kurang daripada 10 hari setelah Lebaran. Ini juga pikiran pedagang, saudagar. Kita itu orang Sulawesi, apa bedanya dengan orang Jawa? Orang Jawa itu selalu mudik sebelum Lebaran. Kita mudiknya setelah Lebaran. Kenapa? Karena menganggap bahwa di mana kita berada, di situ rumah kita. Tapi setelah Lebaran baru kita balik. Sebagian besarnya sekarang sudah mulai juga seperti orang Jawa sebelumnya. Kenapa saya tahu? Dulu saya punya kapal. Sebelum Lebaran pun dari mana ke Jawa. Tapi setelah Lebaran kurang ke Jawa, yang banyak keluar Jawa dari Makassar. Orang Jawa itu artinya terbalik. Karena itu kita bikin waktu itu sehingga murah ongkosnya. Tidak perlu beli tiket khusus mau bikin perikutnya. Dalam rangka mudik, supaya semua mudik, kemudian kita bikin pertemuan. Jadi efisien. Dan pasti semua datang karena mau mudik. Pernah mau diadakan di Jakarta, tidak ada yang hadir karena pakai ongkos. Jadi kenapa tidak boleh lebih 10 hari setelah Lebaran? Karena kalau 10 hari dia pulang sudah. Jadi tidak perlu urus hotel karena ada pulang ke rumahnya masing-masing. Itulah kenapa diadakan falsafahnya dan Pak Sekda. Minta maaf tidak sebut satu persatu karena sudah disebut banyak kali. Kita singkatkannya semua, kalau disebut berkali-kali nanti terlalu lama. Itulah sebabnya kan. Karena itu maka awalnya sebenarnya lebih sistematik pertemuan itu. Pertemuan pertama sampai 10. Umumnya 2 hari. 1 hari bicara umum, besoknya bicara tentang pertanian, tentang industri, tentang perbankan dan sebagainya. Kenapa waktu itu kita terfikir? Kan sejarah
para pedagang tahun 67 luar biasa. Di sini setidak-tidaknya dulu tahun 60-an. Saya tidak mau bicara selalu dulu karena ingin saya selalu berbicara ke depan. Move on, bergerak ke depan, jangan berbicara ke belakang. Salah satu kelemahan kita itu selalu berbicara ke belakang. Dulu orang Makassar berlayar dari sini sampai Madagaskar. Sekarang orang pakai jet, tidak lagi berlayar. Kita punya pinisi yang hebat. Iya, pinisi sekarang dipakai untuk pelisiran, tidak lagi angkut barang. Orang bicara satelit, kita masih banggakan pinisi. Waktu itu saya bilang, oke, kita punya kemampuan ini, kita punya apa? Itu dulu. Tapi dunia ini dunia bergerak ke depan. Mari kita bicara selalu ke depan. Apa kekurangan kita masa depan? Seperti ini. Memang kita jangan, Pak Sekda, statistik penting, tapi jangan terlalu tergantung statistik. Begini, dalam suatu kesejahteraan ada dua hal, pertumbuhan dan pemerataan. Biar tumbuh tapi tidak merata, tidak ada gunanya juga. Pasti Kalimantan tumbuh sih, karena dia punya batu bara. Pasti di Sulawesi Tenggara tumbuh tinggi, ke Sulawesi Tengah. Pasti Riau tumbuh tinggi. Tetapi siapa yang punya batu bara di Kalimantan? Itu semua orang Jakarta. Siapa yang punya nikel? Bapak ada punya nikel. Tapi yang olah Cina semua. Siapa punya minyak di Riau? Riau itu paling hebat. Bawa minyak, di bawah minyak, di atas minyak. Ada minyak sawi di atas. Minyak yang punya semua orang Jakarta sebagian besarnya. Jadi pertumbuhan tinggi, pemerataannya rendah. Yang nikmati bukan orang Kalimantan Timur umumnya, bukan orang Sulawesi Tengah, Morowali, orang Cina ini. Jadi buat apa tumbuh tinggi? Nah, karena itu saya bikin di Luwu hal yang sama. Selalu pikiran kita itu membodohi diri sendiri. Bahwa kita tidak sanggup bikin, karena itu datangkan jin. Kita harus mesti datang. Padahal bisa, cuma kita dibodoh aja. Kenapa? Tapi yang kita salah, kenapa mau bodoh? Ya. Nanti saya undang Pak Wijawa, melihat dulu nanti. Smelter yang besar dengan listrik sendiri ada di air. Semua buatan anak Haji Kala, semua. Tidak ada Cinanya. Mampu kita. Orang bilang tidak bisa bikin listrik. Saya bikin Toraja listrik. Saya bikin Poso listrik. Air semuanya. Bisa jalan. Karena percaya diri. Nah, apa tanda sudah era maju? Kalau di Amerika, salah satu indikator kemajuan ialah penjualan rumah dan penjualan mobil. Kalau di Indonesia, di Sulawesi Selatan, saya ukur begini. Tingkat pemerataan kemajuan itu diukur dari berapa orang persentase mau naik haji dan berapa beli mobil. Kebetulan saya tahu karena saya jual mobil. Karena tidak mungkin mau beli mobil tanpa uang. Tidak mungkin mau naik haji tanpa uang. Dan daerah yang paling banyak persentasenya naik haji di sini. Berarti terjadi pemerataan sebenarnya. Karena apa? Karena di sini ada coklat, ada udang, ada apa, kopi dan sebagainya. Kalau memang beras padi, memang tidak bisa mensejahterakan orang, seperti Bapak katakan. Karena kalau naik coklat, naik kopi, naik harga udang, semua orang ketawa tersenyum, alhamdulillah. Tapi begitu naik beras, semua orang marah. Jadi tidak bisa untung besar memang kalau di beras. Tetapi kebutuhan manusia tidak pernah turun, tidak pernah naik juga, itu masalahnya. Nah, kita ini suka berubah-ubah.
Dulu coklat baik, turun harga, semua orang banyak berhenti coklat. Sekarang naik coklat harganya luar biasa 2 kali lipat. Habis kita punya kena tidak ditanam lagi. Sekiranya coklat ditanam terus. Jadi artinya Sulawesi Selatan ini mau kemana? Iya, sebenarnya konsep yang sederhana tapi bagus. Itu konsepnya dulu Pak Amiruddin. Sederhana aja, tanam, peti, udah jual. Itu aja konsepnya. Saya keliling dengan beliau, keliling di Sulawesi Selatan. Untuk apa yang kita mesti tanam dan apa yang kita mesti petik. Kita hanya 9 saja komoditis, jangan banyak. Waktu itu contohnya coklat, kopi, jagung, sapi, macam-macam 9 waktu itu. Mente. Semua barang impor, ekspor. Di samping menjaga beras, jaga dengan meningkatkan produktivitasnya. Malah waktu itu kita diskusi, kalau ada banyak orang mau sawahnya mau dijadikan empang, biar aja, itu bagus Pak, jangan biar aja. Karena teorinya orang di sini, kalau mau naik haji, petani kopi naik haji, menjual kopi, petani coklat naik haji, jual coklat. Tapi kalau petani padi mau naik haji, jual sawahnya. Karena tidak mungkin jual beras untuk naik haji, terkecuali pedagang beras. Karena itulah maka kita harus memilih. Baguslah memilih pisang. Walaupun pisang itu juga rumit masalahnya. Dulu pernah saya coba pisang dengan Amerika di Luwu 30 tahun yang lalu. Rumit sekali ya, Bang. Tapi untuk kebutuhan lokal itu bisa. Nah, itu apa? Jadi pilihan kita, industri juga tidak mudah di sini. Kenapa? Industri itu hanya cocok kalau konsumen banyak. Industri itu ada 2 rumusannya. Pembeli banyak atau bahan bakunya banyak. Di sini pembeli rakyat Indonesia Timur katakanlah 10 juta, Sulawesi Selatan, Tenggara. Itu di Jawa 150 juta. Cari orang kerja di sini 10.000 orang. Di mana dapat pekerja satu pabrik 10.000 orang? Tidak mudah. Karena itu mahal mencari industri yang ada hubungannya. Saya punya pabrik trafo kemarin, besar. Tidak bisa jalan, kalah dari Jawa selalu. Tapi Jawa sekarang kalah dari Cina. Kita ini. Jadi selalu begini. Nah, apa yang tidak berubah? Konsumen. Jadi butuh konsumen. Karena itulah tetap saja agroindustri itu menjadi bagian yang mutlak daripada kemajuan itu. Kenapa kita bersama ini dari seluruh Indonesia? Kita ingin saling tukar pengalaman. Waktu awalnya pertemuan ini selalu dari Papua, you punya pengalaman apa? Saya bilang tak usah ajak bicara teman-teman kita para menteri, tidak usah. Menteri itu kalau bicara pengalaman saya, kan pidato. Kan dia bikinkan sekjen, bikinkan pidato ini. Pidato suruh direktur yang lagi bikin ini. Akhirnya eselon 3 yang bikin pidatonya dibacakan menteri. Nah, minta maaf ya, saya juga bekas wakil presiden itu. Saya tidak pernah baca sambutan. Ya. Pak Dijon pernah kan. Nah, jadi ya begitu aja. Jadi selalu yang dibaca, didengar itu pidato eselon 3. Ya kan? Umumnya, minta maaf ya, kalau ada pejabat sini, saya juga lebih pada pejabat. Jadi sudahlah, yang didengar ialah pengalaman para pengusaha. Jadi ada usul pengalaman contoh, iya, jangan contohnya dia aja, pengalaman dia maju, bagaimana dia menjual. Dan kita harus merubah cara.
Katakanlah mau makan kontrol. Wah, kontrol di bawah kita penuh tulang-tulang di bawah meja. Itu salah itu kan. Karena kebiasaan habis dibuang di bawah meja. Gitu. Tidak ada kebersihannya. Dan saya bangga juga di mana-mana kita ketemu orang Bugis. Aku kemarin di Jambi, kemarin saya di Jambi. Temu kali datang lagi lapor ke KKS. Oke. Sekarang Raja Malaysia itu dengan bangga mengatakan saya orang Bugis. Pak Sultan Ibrahim sekarang. Dulu Perdana Menteri Malaysia Pak Najib selalu pidato saya orang Bugis. Kalau saya datang di situ pasti dia bilang saya orang Bugis sama-sama Pak Yusuf ini. Dia bangga malah mengatakan itu. Nah, tapi saya bilang sama Sultan Ibrahim dulu, tapi Pak Sultan ini keturunan Lanun. Lanun itu bajak laut. Kenapa Pak Wapres mengatakan kita ini keturunan bajak laut? Hanya Lanun yang bisa jadi sultan. Petani tidak bisa jadi sultan, hanya Lanun. Nah. Oh iya, panggil semua anaknya. Menurut Wapres kita ini keturunan Lanun. Gitu. Mau lihat karakter orang Bugis. Bugis Makassar. Saudara, lihat penari dan pemusik. Satu-satunya daerah di Indonesia musiknya berbeda dengan tarinya. Lihat selalu, lihat perhatikan. Kalau di Jawa, di Sumatera, orang menari sesuai musik. Ya begini, musik juga. Kalau di sini, musiknya keras, menarinya begini. Lihat tadi. Saat ahli musik teliti, dia punya dia sini ke Jeneponto, ketemu saya, Pak, ini khas di Sulawesi. Kenapa? Itu artinya laki-lakinya sangat dinamis, sangat berani, tapi perempuannya lemah gemulai dan sopan. Itu. Lihat aja seluruh tarian Sulawesi begitu. Kerasnya, gendangnya. Walaupun sekarang apa gendang, tarinya tetap berbeda. Jadi musik sebenarnya tidak bukan latar belakang, lain dua pemain sekaligus ya. Berbeda antara tari dan musik. Ya. Nah, itu khas kita di sini bahwa laki-laki itu harus dinamis, harus kuat, harus seperti itu. Nah, karena itulah maka juga di bidang usaha yang sangat penting. 3 bulan lalu saya kumpul para pengusaha-pengusaha muda, kadin dan sebagainya. Saya jarang bicara masalah itu. Tapi falsafahnya penting. Dulu di sini, tahun 50-60, pengusaha besar semua orang pribumi. Adalah Tanrang, Latunrum, Muhammadong, Samsudin Mangawing, Rekan Dacong, segala macam. Haji Kala tentu, Bodi Solo, semua hebat. Dilihat daripada rumahnya. Saya pernah foto dulu rumahnya, masih hebat kantornya. Hebat semua. Di sini dulu ada 5 bank dipunyai orang pengusaha Bugis Makassar dan Toraja. 5. Ada bank antar, bank masyarakat, bank Maranu, bank pembangunan Sulawesi. Semua pengusaha itu punya bank. Terkecuali bapak saya tidak mau, jangan, ini tanti riba. Jadi hebat. Sekarang tidak ada. Tidak ada yang melanjutkan. Dulu bus di sini pada elok, kemana pun ada. Dulu pertambangan dimulai dulu sampai Toding dulu macam-macam. Di Mamuju, di Kola. Ada bapaknya lagi. Direktur aja. Sekarang hilang itu. Hilang. Karena itu kenapa kita berdoa? Bagaimana semangat kembali? Minta maaf. Dulu, sampai 10 tahun yang lalu, gedung kantor pengusaha yang bertingkat tinggi, cuma kami yang bertiga. Saya, Aksa dengan Alwiham. Kita mulai dari aktivitas
kemahasiswaan. Semangat itu kita kalahkan di pengusaha. Sekarang, minta maafin anggota DPR, hampir semua anak-anak yang merasa mampu ingin anggota DPR, ingin DPRD. Ya, tidak salah, penting. Tapi jangan semua. Karena terpilihnya tidak gampang, apalagi sekarang. Nah, kalau tidak ada amplop, susah terpilih sekarang. Ya. Orang tidak lihat lagi kemampuan sekarang. Orang tidak lihat kemampuan sekarang. Ya. Karena itulah maka, kalau kita sumber daya alam tidak besar, maka kita tingkatkan sumber daya manusia. Supaya dia jadi industriawan. Apa yang tidak hilang pada masa datang? Banyak pekerjaan masa datang yang hilang karena teknologi. Tapi yang tidak hilang ialah services. Service. Karena itulah Makassar Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, harus menjadi tempat services. Apa tempat services? Hotel, makan, pendidikan, dan hospitality, kesehatan. Singapura maju karena itu. Baguslah di depan Losari ada rumah segi besar. Jadi orang dari Poso, Sulawesi Tengah, Manado, Kendari tidak perlu ke Jakarta lagi nanti. Tapi harus ditata dengan baik. Walaupun Pak Wali Kota di sini, walaupun saya katakan Pak Wali, minta maaf. Makassar ini kehilangan harta yang selalu menjadi yang dibanggakan justru. Kalau kita ajak mari ke selatan, kita ke Pantai Losari untuk melihat matahari terbenam. Sekarang Anda hilangkan. Hilang. Yang kita lihat Pantai Losari, rumahnya orang kaya di depan. Terbalik, akhirnya di situ dibangun melihat lampu-lampu di kota. Pada dulu kita melihat orang ke Pantai Losari melihat matahari terbenam dan indah, sekarang hilang. Kita kehilangan dulu juga orang ke Makassar lihat satu-satunya kota dengan ada lapangannya luas. Karabosi juga hilang. Mau keliling apapun Karabosi tidak pernah lihat lagi lapangan bola di situ. Di situ ramai dulu, di situ bermain di situ. Hilang. Ada lapangannya cuma tidak kelihatan, kan tinggal sedikit. Ya tadi kita kehilangan stadion, walaupun mau bangun lagi. Jadi bukan kalau kita membangun lagi, tidak membangun lagi, karena dulu ada. Ya. Ya. Kita kehilangan juga sumber pendidikan pengusaha kecil, pasar sentral. Karena terlalu mahal. Karena itu dulu saya larang, tidak boleh lagi ada investasi swasta di pasar. Harus pemerintah yang bantu. Karena itu dulu Bukit Tinggi terbakar, PU bangun di situ supaya lebih murah. Di situ sumber pendidikan pengusaha kecil ke besar di pasar. Bapak saya dulu punya kios di pasar di Boni. Lihatlah orang-orang Pak Sanusi dulu jualan di pasar. Begitu pasar dihilangkan, maka sumber kemajuan pengusaha itu akan hilang. Lihatlah. Kalau ada berita kebakaran pasar di Papua, di Maluku, orang Bugis lah Makassar kena ini. Karena pasti di pasar dikuasai oleh kita di timur itu kan. Itu sumber orang maju di pasar. Walaupun sekarang mall, saya juga punya 2 mall tentu. Tapi kebutuhannya berbeda. Nah, karena itulah maka sekali lagi Anda tidak punya sumber daya yang besar, maka majukan sumber daya manusia dan dia bikin kemajuan di situ. Saya ingin ulangi, kita tidak kaya benar ke Kalimantan Timur, kita sekaya Sumatera, kaya Sulawesi Tengah, kaya Maluku, tidak. Kaya Papua. Apa di sini? Terkecuali sawah,
dulu. Ada nikel sedikit waktu Inko. Tapi lebih banyak di Sulawesi Tengah. Karena itu kita harus pergunakan otak. Bahwa kita bisa. Jangan selalu katakan Anda kita tidak bisa. Ya. Semua kita bisa. Asal kita buka ilmu. Karena itu 10 tahun lalu, ya karena Wapres itu punya kekuatan juga. Saya mau bikin fakultas teknik yang terbaik di Indonesia. Bikin di satu timur, satu di barat. Bikin di UNAS. Dan itulah fakultas teknik yang terbaik di Indonesia. Boleh, termasuk ITB. Kita lebih baik daripada ITB. Dari segi kampus, peralatan. Ahmad ini yang di kesehatan sama ITB. Tapi begitu lihat UNAS, dia jauh-jauh lebih baik. Tapi anak-anak juga harus dilatih dengan keras. Itulah. Kalau Anda pergi lihat bendungan terbesar dan listrik terbesar di Toraja, di Poso, tadi di Jambi, sebagian besar insinyurnya anak Makassar, anak UNAS. Itu bisa. Tentu sebagai banyak juga pengusaha-pengusaha dari insinyur pasien anak UNAS. Bisa kita begitu. Karena itu sumbernya nanti. Saya selalu bilang dulu, apa konsep Makassar saja? Pelajari konsep Singapura. Itu aja Pak. Services, karena itu yang tidak pernah hilang. Kalau nanti bikin pabrik, semua yang bekerja robot. Kalau Anda pergi di pabrik mobil, dulu pegawainya 1.000, sekarang pegawainya sisa 200, karena yang lain kerja robot itu. Tapi hotel tidak mungkin robot, rumah makan tidak mungkin robot, atau turis tidak mungkin robot. Karena itulah maka. Dan juga ini menandakan bahwa kita tidak serendah itu pertumbuhannya sebenarnya. Kalau di Jakarta, macetnya dari Senin sampai Jumat. Kalau di Makassar, macetnya sepanjang minggu. Khususnya Jumat, Sabtu, Minggu. Apa artinya itu? Iyalah, orang dari daerah datang ke Jakarta untuk jalan-jalan, makan-makan. Hotel ini, Jakarta Makassar ini cek satu-satu. Yang datang bukan orang dari luar, orang dari Bone, dari Sidrap, dari Prepare. Artinya daya tarik itu mereka ada daya beli, ada pendapatan sebenarnya. Karena pemerataan lebih baik. Tetapi harus kembali ke konsep bahwa tanamlah suatu pertanian yang lebih berharga. Dulu kita kemarin coklat, kopi, cengkeh, mente ekspor. Ini buktinya. Tahun 93, awal 90, saya keliling sebagai Ketua Kadin. Saya keliling Sulawesi dengan Pak Amiruddin naik helikopter, meninjau semua itu. Kita bikin pertemuan, temu usaha, Bapak masih ingat temu usaha cengkeh, temu usaha kopi, temu usaha coklat, temu usaha udang, temu meningkatkan itu. Sampai krisis 98. Jadi begini, jangan berpikir kayak orang Jakarta kita di sini. Jakarta tak takut benar. Itu, dolar melemah, bahaya ini. 16.000, 16.500, bahaya ini negeri. Memang susah untuk yang biasa beli impor. Tapi kita yang biasa berusaha untuk ekspor, justru alhamdulillah dolar 20.000. Jadi puncak ekonomi maju di Sulawesi Indonesia Timur pada saat krisis di Jawa. Jadi dulu orang naik haji mesti jual naik haji 4 ton coklat. Begitu krisis 98, rupiah 17.000,
Langsung rame-rame nih haji semua. Beli mobil semua. Kadang-kadang tidak ada listrik, beli kulkas. Tampak baju. Kenapa? Karena untuk naik haji cukup jual 1 ton. Coklat. Jadi jangan khawatir soal dolar. Jangan ikut bahaya negeri ini. Karena rupiah dengan dolar itu tergantung apa Anda punya hasil. Kalau Anda hasilkan rupiah memang masalah. Tapi begitu Anda hasilkan dolar, maka Anda akan kaya tiba-tiba. Artinya kembangkanlah komoditas yang dapat diekspor. Kembangkan macam-macam. Mente pun sekarang dicari. Contohnya. Coklat apalagi udang. Apalagi kembangkan kembali contoh-contoh itu. Pilih. Saya ngomong dengan Pak Gubernur, bagus tuh pisang Pak. Pisang itu cuma paling ribet itu urusannya pisang itu. Ya. Memang Lampung berhasil. Kenapa Lampung berhasil? Karena untuk angkut pisang dari Lampung ke Jakarta butuh 6 jam. Jadi masih segar. Tapi kalau dari sini ke Jakarta, ke Jawa susah, butuh 2 hari. Itu perbedaannya. Jadi belum tentu berhasil Lampung bisa berhasil sini. Jadi tapi kalau udang diperbesar, coklat diperbesar, sayangnya coklat banyak mati. Padahal siapa yang punya coklat hari ini, dia kaya hari ini. Tiba-tiba 2 kali lipat. Nah, itulah cara. Jadi jangan perlu terlalu pesimis, tapi dibutuhkan orang-orang yang bisa berpikir begitu. Dan saudagarlah yang bisa berpikir itu. Saudagar itu 1000 akal. Apa perbedaan antara pejabat dengan pedagang? Saya minta maaf, saya kedua-duanya. Saya pejabat, saya juga pedagang. Tapi cara berpikirnya berbeda. Kalau pejabat atau birokrasi pemerintah, yang penting proses itu sesuai aturan. Ya. Kalau enggak, kita kena KPK. Tapi pedagang, yang penting sesuai hasil. Aturannya kita robah kalau perlu. Nah, itu beda. Jadi hasil. Kalau pejabat, kita tidak pikir hasil, yang penting sesuai prosedur. Tender sekian hari, sekali, pilih on sekian. Walaupun mereka bisa diatur juga. Kembali ke stadion. Kita tidak kehilangan stadion. Pemerintah membangun stadion ratusan miliar di dekat Orobo. Tapi kenapa dibikin di situ? Siapa yang jalannya tidak ada, tempat parkir tidak ada, habis ratusan miliar. Ini kesalahan pemerintah dulu. Saya tidak sebut orangnya, tapi itu ada apa? Kenapa dibikin? Kualitasnya juga rendah. Saya datang situ satu kali, Allah ilah, bagaimana di sini? Saya sampai di saya kemarin ke masjid 99. Bagus sekali dari luar, tapi dari dalam bocor kiri kanan baru 2 hari. Suaranya keras, tidak ada yang paham. Saya pengurus masjid sejak dulu, jadi selalu beli mikrofon, kadang-kadang tes 1 2 1 2, oh sudah bagus. Ini ada Ustadz saat ini. Assalamualaikum Ustadz. Tapi begitu membaca khutbah tidak kedengaran, tidak mengerti. Tapi yang penting fotonya dari luar, isinya masalah. Ini banyak contoh-contoh itu. Karena jadi waktu saya di pemerintahan, yang penting hasilnya. Tapi sesuai aturan. Kalau aturannya menghalangi, robah itu aturan. Nah, jalan. Ya. Waktu
Tidak ada negara yang bisa merombak seluruh kebiasaan ibu-ibu. Memasak dalam waktu 3 tahun semua berubah dari minyak tanah ke gas. Kenapa bisa 3 tahun? Datang menteri India dari Mesir, bingung. Kenapa Indonesia bisa 3 tahun? Kita butuh bertahun-tahun, tidak bisa-bisa. Sederhana, tujuannya jelas. Ada Pak, mesti tender. Kenapa mesti tender? Itu harganya. Saya baca peraturan, tidak perlu tender, kok harganya dan tukang pemerintah. Bikinlah harganya, harga sekian. Sudah, tidak tender lagi. Kita robah aturan. Nah, memperbaiki aturan. Tapi tujuannya benar. Nah itulah, ya sekali lagi, para pengusaha ini Pak Gubernur. Sayangnya Pak Gubernur juga penting terusan. Kadin, ini mana wakil ketua Kadin tadi, anak buah saya ini, di Al-Barkas. Itu benar, kalau pedagang sudah makmur, yang kedua urus masjid. Nah, dari situ doanya. Di Papua hampir semua kampung ada masjid. Oh berarti ada orang Bugis di situ, kan itu. Itu di mana-mana. Tidak ada urus lagi Kadin di sini. Kantornya kayak lumutan, kayak hutan kantornya. Nanti kayak bicara, yuk kembalikan ya. Inilah sesuatu yang mengapa kita pertemuan ini. Pertemuan ini memang tidak disetting untuk transaksi bisnis, disetting untuk semangat, kebanggaan, seperti itu. Dan juga cara masing-masing bertemu, tukar pandangan, tukar pengalaman. Tapi juga bagaimana membantu daerah kembali kalau ada mungkin kasih daerah. Tapi juga dikasih juga ini ada masalah pengusaha kita. Masalahnya karena politik. Dulu 90% pengusaha daerah, kontraktor daerah, provinsi, kabupaten, semua pribumi. Sekarang 90% Cina. Dimanapun. Kenapa? Karena kalau gubernur, bupati mau jadi berkampanye, butuh dana besar. Yang bisa sponsori pengusaha yang punya uang. Dan yang punya uang banyak pengusaha Cina. Kadang-kadang kita juga banyak uang tapi malas untuk mendukung itu. Akhirnya begitu menang, yang dapat pertama fasilitas, ya siapa yang bantu? Habislah pengusaha kita. Jadi politik aturannya dirubah. Nah kalau berdasarkan itu, maka habis. Korupsi makin besar. Dan jangan harap orang pintar bisa jadi gubernur. Yang jadi gubernur hanya orang yang punya kuasa dan punya uang. Itu bahayanya ke depan. Kalau kita tidak merubah cara berpikir. Karena itulah maka sekali lagi. Terima kasih Anda semua. Dan selalu berpikir ke depan. Dan berpikir kita sanggup. Saya tidak ngomong tentang hanya ngomong aja. Saya buktikan itu. Minta maaf, saya tidak mau begitu. Perusahaan kami sudah 72 tahun. Bosowa sudah 50 kamu. Tidak ada perusahaan yang kurang yang perusahaan lain seperti itu. Ada Pak Amran, tapi usahanya di Tenggara. Kenapa kami bisa bersatu dan menciptakan bermacam-macam kemampuan? Karena percaya diri dan usaha itu sebagai ibadah. Dari segi agama, 5 rukun Islam, tentu tahu semua. Tapi 2 yang harus dilaksanakan oleh orang mampu.
keluarkan zakat karena hanya orang mampu ada kekayaannya. Kedua naik haji. Jadi kalau kurang yang mampu, berarti yang dilaksanakan rukun Islam cuma 3. Hukumnya 5, dilaksanakan 3. Kenapa kita harus berdoa? Untuk semua kemampuan harus tinggi. Semangat itu. Merubah sesuatu tanpa semangat seperti itu. Dulu waktu saya wakil presiden, saya berusaha mengangkat banyak orang mampu, termasuk dari selatan. Sehingga kadang-kadang keluar rapat untuk eselon 1. Pak Pres ini lagi ada dari Makassar. Jangan begitu saya bilang. Memang dia mampu. Jadi hampir 50 eselon 1 dulu. Ada protes, wah di koran. Karena Pak Wapres itu ketua untuk kasih naik pangkat orang. Ini orang Bugis. Orang Bugis itu hanya 50. Orang Jawa itu 70%. Kenapa Anda tidak kritik presiden? Karena presidennya orang Jawa, sehingga banyak Pak Jawa orang Jawa. Kenapa kau kritik saya? Diam semua. Tapi kan mampu. Jadi kemampuan sekali lagi, kalau Anda tidak kaya sumber daya alam, kayalah sumber daya manusia. Karena itu kita bertemu di sini untuk meningkatkan kemampuan kita semua. Mudah-mudahan ini mempunyai arti yang besar dan percaya diri, melihat ke depan. Melihat ke depan. Kalau banyak tokoh di Sulawesi Selatan yang zaman dulu dan sekarang, tahu di mana kuncinya? Ilmu. Syekh sebenarnya pejuang yang paling hebat, salah satu yang hebat sama dengan Sultan Hasanuddin, yang terakhir Syekh Yusuf. Lahir di Goa, tapi tidak pergi mengaji di Banten. Setelah itu mengaji ke Mekah, ke Syria, ke Yaman, sampai ke Mesir. Kembali ke Banten, kawin dengan anaknya Sultan Banten. Dia panglima perang. Di mana modalnya? Kepintarannya. Maju. Ada lagi Yusuf yang lain. Jenderal Yusuf. Dia selalu mengatakan, dia adalah tamatan Sisko pertama. Waktu dia di Manado, dia bertentangan dengan komandannya. Dia kepala staf semacam korem resimen di orang. Dia tidak mau ada macam-macam penyelewengan, bertentangan. Diminta pindah, tidak. Saya mau pindah, tapi saya mau pergi sekolah di Amerika. Akhirnya sekolahlah di Amerika. Sekali lagi ilmunya. Dia tidak mengatakan, saya kasih saya jabatan yang bahasa. Tidak. Saya mau sekolah. Supaya tentara Indonesia lebih bernilai. Nah. Ini sekali lagi, ini karakter. Yang dijadikan karakter. Kenapa orang Bugis Makassar itu tidak merasa kalah pada waktu PRRI, Permesta? Kalau di Sumatera Barat, orang Minang itu merasa kalah karena PRRI kemudian diserbu, dikalahkan oleh tentara dari Jawa. Merasa kalah. Tapi Manado juga begitu. Tapi kenapa kita tidak merasa kalah? Ada Pak Yusuf mengatakan ke Bung Karno dan Pak Yani mengatakan, untuk penyelesaian DIT boleh datangkan berapa batalion dari Jawa, berapapun. Berarti 30 batalion waktu. Tapi saya panglimanya. Saya tanya sama dia, kenapa Bapak bilang begitu? Saya tidak mau kalian di belakang hari mengatakan kau dikalahkan orang Jawa. Walaupun yang tengah orang dari Sunda, tapi dia panglimanya.
tetap merasa Pak Yusuf yang mengalahkan. Itu prinsip kedua. Seperti itu. Kahar datang ke sini. Berundi di Makassar. Banyak, tangkap aja Kahar. Jangan. Kalau saya tangkap Kahar, maka orang mengatakan saya kayak Belanda, kayak menangkap di Penegoro waktu Burundi. Tidak boleh. Itulah karakter-karakter yang kita harus bawa ilmu dan karakter keras untuk bisa memajukan suatu negeri. Percaya diri, kemampuan, ilmunya, dan kita menyatakan itu. Mari kita kelola bangsa ini. Para pengusaha, Pak Gubernur, Bapak pengusaha, Kapolda, dan sebagainya. Untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Kemampuan sumber daya ini. Mungkin kelihatannya tidak mungkin, tapi dia berusaha dengan betul. Mari kita hormati, karena inilah para pengusaha lah yang membayar pajak dan pemerintah berjalan karena pajak. Jadi sebenarnya dalam teori kenegaraan, siapa yang menentukan negeri ini? Ya para pengusaha ini, karena dia membayar pajak. Coba bayangkan kalau pajak tidak ada, gaji bapak-bapak tidak bisa dibayar. Nah, itulah kalau pengusaha di sini kendor, pastilah kemampuan ekonomi kita rendah dan kita tidak sama. Itulah harapan saya, minta maaf sekali lagi pertemuan ini untuk tetap meningkatkan semangat dan kemampuan kita semua untuk memajukan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Pak JK Mohon izin untuk tetap berada di panggung. Dilanjutkan dengan pembukaan, Pak. Ya, teman panitia mohon dibantu untuk digeser podium dan juga mejanya. Siapa yang mendampingi? Ya, Yati, mohon silakan. izin kepada yang kami sebutkan namanya, mohon berkenan untuk dapat mendampingi Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kami silakan kepada Wakil Ketua MPR RI, Bapak Haji Amir Uskara. Kami silakan kepada yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar. Kami silakan kepada Bapak Ketua Dewan Kehormatan BPKSS sekaligus salah seorang inisiator SBM, yaitu Bapak Yusuf, baru saja sambutan dan memberikan sambutan terkait dengan bagaimana caranya agar Provinsi Selatan ini bisa maju dibarengi dengan sumber daya, yaitu baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, dan juga menyampaikan poin terkait dengan kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan ada poin terkait dengan pertumbuhan dan juga pemerataan. Sebagai tanda pembukaan secara resmi pertemuan saudagar Bugis Makassar yang ke-24 tahun 2024. Mohon kepada bapak-bapak untuk menempati posisi masing-masing. Di ujung sini silakan Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum di sini. Ya, Ketua Panitia berada di posisi di samping Ketua Umum. Baik, kita akan hitung mundur, Kak. Mana pemukulnya? Ada yang tertinggal pemukulnya, mohon. Ayo, Dede. Nanti akan saya berikan aba-aba. Iya. Dan kita sambut dengan tepuk tangan bersama. Tunggu pemukul satu lagi. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung 3, 2, 1. Berikan aplaus yang meriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian maka resmi pula pembukaan pertemuan saudagar Bugis Makassar hari ini. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Dengan tema Peran Saudagar Bugis Makassar Membangun Spirit Perekonomian Nasional. Mohon bantuan panitia untuk mengembalikan gendangnya. Dan setelah pembukaan ini nanti kita masih akan mengikuti beberapa rangkaian acara lainnya. Juga di tempat ini nanti setelah isoma makan siang kita akan mengikuti
temu bisnis, diskusi bisnis atau forum bisnis. Baik, Sesi Bapak, 1 kita dan akan sesi lakukan 2. sesi foto dulu. Selanjutnya kami undang juga untuk bergabung Sekjen BPP KKSS, Bendahara Umum. Foto di depan panggung. Bapak Haji Yasin Asis, serta Foto dulu, foto ya. yang Foto mewakili di depan panggung. Menteri Pertanian. Di tangga ya, di depan panggung dan di tangga, silahkan. Ya. Perwakilan dari Menteri Pertanian. Para sponsor-sponsor yang ikut mensukseskan pertemuan Saudagar Bugis Makassar ke-24 tahun 2024. Untuk itu, mohon berkenan untuk foto bersama dengan Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kami silakan untuk dapat mengambil tempat. Silakan, silakan. Bapak Andi Aras juga mohon izin untuk dapat foto bersama. Ibu Lili Salurapa mohon izin. Para anggota DPR RI yang telah berkenan hadir. Pak Mansur. Pak Masur mohon izin. Pak Budi Artawinata. Bapak M. Karumpa mohon izin. Ya, mohon untuk berdiri di depan panggung di tangga. Ya. Kami silakan Ibu Andi Ida Nursanti. Kak Andi Ida. Ketua Umum P2SS mohon izin. Di depan. Ya. Di depan. Iya. Terakhir iya. Mohon izin Ustaz Dasat Latif. Mohon berkenan Bapak Haji Rukman. Iya. Pak Ustaz, silakan. Rektor UNM, mohon izin. Pak Prof. Silakan. Inilah momen yang paling istimewa, momen yang paling membanggakan. Karena seluruh para perantau hadir. Kami undang Bapak Agus Alwihamu, Komisaris Utama PT Media Fajar. Mohon izin, kami silakan. Iya, perwakilan dari Forkopimda Provinsi, Wakil Bupati yang hadir, silakan Pak. Mohon izin Bapak. Ada 5. Salah satu acara puncak hari ini adalah Hikmah Halal Bihalal dan alhamdulillah sudah berada di antara kita Ustadz Dasat Latif. Mohon kepada bapak-bapak untuk kembali ke tempat, sesi berfoto nanti dilanjutkan setelah acara selesai. Teman-teman panitia mohon dibantu. Mohon dibantu. Baik, silahkan kembali ke tempat. Mohon izin. Kak, acara apa sebentar lagi? Kita akan saksikan. Ya, masih ada Hikmah Halal Bihalal, juga ada hiburan dari salah satu artis nasional asal Selayar. Ya. Sekali lagi bantuan panitia supaya dirapikan kembali. Bapak-bapak, sesi fotonya kita tunda, nanti kita lanjutkan. Kita beri kesempatan Pak JK dan tokoh lainnya untuk kembali ke kursinya. Iya, silakan Bapak. Iya. Mohon untuk turun dari panggung, bapak-bapak. Bapak-bapak mohon untuk turun dari panggung. Acara kita belum selesai. Nanti sesi foto kita lanjutkan. Terima kasih kami aturkan kepada Kanda Wakil AJD. Ketua MPR RI. Iya.
Baik, sesi foto dengan Wakil Ketua MPR RI akan dilakukan setelah kita menyaksikan beberapa penampilan. Kak, untuk momen di PSBM ke-24 ini, artisnya dari mana, Kak? Iya, mohon untuk kembali ke tempat. Silakan, lanjutkan. Baik. Ya. Oke, untuk itu berikan aplaus yang meriah untuk Atika Dong. Bisa kita semua. Dan saat ini kita menyaksikan acara hiburan pada PSBM ke-24 tahun 2024 ini. Baru saja Pak Yusuf Kalla selaku Dewan Kehormatan dari dan juga salah satu inisiator dari PSBM ini menyampaikan sambutannya. Dan ini memang dihadiri oleh seluruh BPW KKSS di 36 provinsi dan juga organisasi lainnya pastinya. Salah satunya adalah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, dan saya bersama dengan Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Bekasi, yaitu Ibu Yene Sisilia Abida. Kita mau tanya-tanya dulu bagaimana tanggapannya terkait dengan PSBM ke-24 tahun 2024 ini. Selamat
Selamat siang. Ini PSBM ke-24 tahun 2020. Kayaknya hari ini puncak kebukaannya, kemudian masih ada sebentar. Bagaimana tanggapannya? Kami dari Kota Bekasi hadir pada hari ini mulai dari kemarin. Kami dari Kota Bekasi itu ada 3 orang dari Kota Bekasi. Dari 17 sudah datang ke sini, ada yang tanggal 19. Saya sangat berharap dengan kegiatan ini yang setiap tahun diadakan, ini adalah momen bagi kami. Ibaratnya dari perantau yang ada di luar Makassar, yang berasal dari Sulawesi. Termasuk saya sendiri adalah pengusaha dari Sulawesi Selatan, tapi ini di Kota Bekasi. Pengusaha juga membangun spirit dan perekonomian yang menjadi tema dari PSBM ke-24 ini. Apa langkah implementatif yang khususnya di Ikatan Wanita Sulawesi Selatan di Kota Bekasi sendiri? Kebetulan kami Ikatan Wanita Sulawesi Selatan dari Kota Bekasi, kami sudah mempunyai UMKM yang kami besarkan di Kota Bekasi, dan sangat berharap bisa bersinergi dengan pemerintahan setempat, khususnya Kota Bekasi. Dan kebetulan kami juga ada usaha di sini di Kota Makassar yang bergerak di bidang suplai beras yang khusus untuk KFC, Kentucky Fried Chicken. Oh, baik. Harapan di PSBM ke-24 apa? Tentunya khususnya Ikatan kita semua. Betul. Buat semuanya, hari ini adalah Hari Kartini, tanggal 21 April. Jadi kami sangat berharap dengan adanya PSBM ini bisa lebih meningkatkan spirit wanita-wanita Indonesia, khususnya kami orang agar lebih maju. Dan apa yang kami bawa dari luar daerah kembali untuk lebih meningkatkan gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Yene Sisi Abid. Usaha luar. Jadi sudah penerusnya sudah disiapkan supaya tidak terputus. Ya, ini dari Sulawesi Selatan juga bidang organisasi. Luar biasa, terima kasih banyak atas dukungan dan juga tentunya yang sudah untuk Sulawesi Selatan, khususnya untuk wanita-wanita yang ada di Ikatan Wanita Sulawesi Selatan di Kota Bekasi. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Yene. Dan memang di PSBM ke-24 ini terkait dengan harapan agar bagaimana para saudagar ini bisa berkontribusi juga terkait dengan pembangunan spirit perekonomian nasional juga Sulawesi Selatan. Ini di sesi selanjutnya akan dibahas juga terkait dengan forum bisnis. Ada 2 sesi, itu forum bisnis terkait dengan perdagangan, pertambangan, properti, dan jasa. Kemudian forum bisnis terkait dengan industri kuliner daerah juga pastinya akan diikuti. Sesuai dengan harapan ataupun tema yang diangkat pada PSBM ke-24 tahun 2024 ini betul terimplementasi dan bisa menjadi corong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Erlangga dan tim, sampai jumpa di program kami selanjutnya. Terima kasih sekali lagi.